Redmi Buds 4 Pro TWS terbaru dari Xiaomi yang dimana harga jualnya ini di 999.000, sekitar lebih mahal 300.000 dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, dengan peningkatan harga sebesar itu, apakah Redmi Buds 4 Pro ini menjadi TWS yang layak untuk dibeli? Dan jika dibandingkan dengan kompetitor terdekatnya yaitu Huawei FreeBuds 5i, kira-kira nih bagusan beli yang mana? Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya mulai ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya nih buat kalian yang belum subscribe ya dong, subscribe channel ini lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya untuk kamu semua menonton. Jangan lupa menekan tombol like. Redmi Buds 4 Pro hadir dalam dua warna, Moon White dan Midnight Black seperti unit saya ini. TWS ini membawa desain case ini lebih terlihat ergonomis ya dibanding pendahulunya. Bahasa desainnya ya terlihat mirip-mirip lah dengan TWS yang banyak dijual. Jadi ya kalau buat saya sih desain TWS ini terlihat biasa saja. Finishing matte yang dihadirkan membuat TWS ini terlihat ya cukup elegan, dan saat digenggam juga material plastik yang dibawa mampu memberikan kesan terasa cukup solid dan tidak akan membuat TWS ini mudah kotor oleh sidik jari. Pada sisi depan terdapat lampu indikator, sementara pada sisi bawah ini terdapat port USB-C ditemani tombol untuk pairing ke smartphone. Caranya itu tekan dan tahan sekitar 3 detik, lalu lampu indikator itu akan berkedap-kedip. Perhatikan pengaturan di Bluetooth smartphone-mu. Jika tulisan Redmi Buds 4 Pro muncul, tinggal tekan dan tunggu proses sinkronisasi. Kalau pengguna HP Xiaomi, buka tutup case. Lalu ketika ada pop-up window yang keluar, pilih saja connect dan disitu akan disuruh untuk tekan tombol selama 2 detik. Mengenai koneksinya sendiri, TWS ini sudah mendukung Bluetooth 5.3 dan support ke Android, Windows, dan iPhone. Nah, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih lagi dalam menggunakan TWS ini, ketika membeli TWS ini kamu wajib menginstal aplikasi bawaan mereka. Namanya itu Xiaomi Earbuds. Nah, tapi kalau untuk pengguna iPhone, aplikasi tersebut tidak mendukung. Untuk mendapatkan pengalaman lebih nyaman saat menggunakan TWS ini sambil bermain game, lebih baik aktifkan saja low latensinya melalui pengaturan Bluetooth. Latensi yang dihasilkan ini memang tidak membuat saya terganggu saat main game Apex Legends, dan seperti tidak adanya delay saat saya gunakan saat menonton film. Masih urusan koneksi, TWS ini dapat dikoneksikan dengan 2 perangkat secara bersamaan. Untuk cara kerjanya, ketika TWS ini tersambung ke Bluetooth smartphone A dan B dan lagi bekerja pada smartphone A, tiba-tiba ada telepon masuk ke smartphone B, otomatis koneksinya ini akan berpindah ke smartphone B. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini sih merupakan fitur yang menarik ya untuk TWS di kelasnya. Redmi Buds 4 Pro membawa desain bertangkai dengan model in-ear. Finishing yang dihadirkan sama dengan case, dengan bentuknya juga terlihat ergonomis. Model in-ear yang dibawa saya suka karena ketika saya gunakan tidak membuat telinga itu terasa terlalu kedap, dan material silikon yang dibawa juga ini benar-benar terasa lembut. Dipadu bobot buds secara keseluruhan terbilang ringan, sehingga menggunakan TWS ini dalam waktu yang lama tetap terasa nyaman. Model in-ear seperti ini juga membuat posisinya ini tidak akan mudah bergerak saat digunakan sambil berolahraga. Tenang saja, berkat perlindungan waterproof IP54, TWS ini tahan akan keringat ataupun cipratan air dan debu. Tapi kalau kalian baca pada websitenya Xiaomi, di situ Xiaomi memberitahu untuk keringatnya ini nggak tahan dengan keringat yang keluar dari olahraga-olahraga yang bisa dibilang sih berat ya. Saya juga kurang paham olahraga berat itu seperti apa. Apakah lari yang lama atau lompat-lompat, saya juga kurang paham. Jadi ini juga jadi intinya ini menjadi catatan kalian ketika menggunakan TWS ini sambil berolahraga. Untuk pengoperasiannya juga ini termasuk cukup lengkap ya, di mana prosesnya ini melalui tap dan press dengan responnya juga terbilang cepat. Mengatur gestur sesuai kebiasaan ataupun keinginan juga bisa melalui aplikasi.
Fitur keren lainnya pada TWS ini sudah dibekali ANC 43 decibel, yang dimana di sini ada tingkatan light, balance, dan deep. Ya, jadi tinggal sesuaikan aja penggunaan dengan lingkungan di sekitar. Kalau menurut saya sih kualitas ANC-nya ini masih kategori terbilang bagus ya. Suara-suara yang tidak terlalu keras seperti kipas angin, hembusan AC itu benar-benar bisa diredam. Kalau untuk suara-suara klakson mobil, suara kendaraan motor yang knalpotnya yang berisik itu ya, kalau buat saya sih di sini terbilang mampulah ya mengurangi kebisingan. Selain ada mode ANC, di sini juga TWS ini dibekali transparansi mode dengan 2 tingkatan ya, dengan 2 pilihan maksud saya. Dimana di sini ada jenis reguler dan enhanced voice. Nah, mengaktifkan transparansi jenis reguler lebih cocok untuk mendengarkan suara di sekitar. Tapi saat melakukan percakapan, mengaktifkan transparansi jenis enhanced voice ini lebih dianjurkan karena meningkatkan suara sehingga menyempurnakan mode suara lawan bicara jadi lebih jelas terdengar tanpa harus melepas earbuds. Redmi Buds 4 Pro membawa daya tahan baterai bisa hingga 36 jam lamanya. Dengan rinciannya itu 9 jam pada Buds ditambah 3 kali pengisian melalui case. Untuk mendapatkan daya tahan selama itu ya tetap ya ada syarat dan ketentuan harus diikuti. Seperti volumenya itu maksimal 50%, kodek audionya AAC, ANC off, dan koneksi ganda juga dimatikan. Kalau berdasarkan penggunaan saya di sini menonton film 2 series yaitu sekitar 1 jam 15 menit, kapasitas baterainya ini berkurang sekitar 17%. Jadi jika saya akumulasi daya tahan baterai pada Buds ini bisa tembus hampir 5 jam. Ya, kalau buat penggunaan saya sih daya tahan selama itu termasuk bisa diandalkan, khususnya ini daya tahan pada Buds-nya. Sementara untuk pengisian daya baterainya ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Lampu pada case akan mati, itu menandakan kapasitas baterai pada case dan Buds sudah penuh. Sekarang pindah ke bagian audio. Jika saya bandingkan dengan generasi sebelumnya, di sini saya melihat sih Xiaomi memberikan banyak peningkatan pada TWS ini. Misalnya TWS ini sudah mendukung audio high-res wireless yang mendukung kodek LDAC. Dan kualitas suara hi-fi dengan driver ganda dinamis dengan diafragma aluminium 10 mm dan diafragma titanium 6 mm untuk frekuensi treble. Lalu bagaimana nih mengenai kualitas audionya? Kalau menurut saya ini untuk di sisi low-nya ataupun bass ini bukan yang ngebass banget ya. Bisa saya bilang sih bassnya ini terasa cukup dapat ataupun terdengar ya. Kalaupun kamu ingin mendapatkan bass yang lebih tinggi bisa kamu aktifkan melalui aplikasi. Lalu untuk di sisi vokalnya juga di sini saya suka ya. Kalau buat saya sih di sini untuk vokalnya masuk kategori jernih. Dan di sisi treble-nya ya tadi dengan posisi low yang tidak terlalu ngebass banget ya, ini untuk treble-nya kalau buat saya sih masuk kategori bagus. Ketika saya dengarkan lagu-lagu pada volume maksimal tidak memberikan tusukan-tusukan ke telinga saya. Jadi mendengarkan lagu di TWS ini, menggunakan TWS ini dalam waktu yang lama masih memberikan kenyamanan. Untuk sisi detailnya kalau buat saya sih ini masuk kategori terbilang bagus. Demikian juga pada sisi stereonya. Suara aransemen musik yang lebih dominan misalkan di kanan itu tidak terlalu jomplang ya, jadi masih nyaman. Begitu juga perpindahan audio dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya ini terbilang kategori rapi ya. Mungkin yang sedikit aja yang tidak membuat saya nyaman pada TWS ini kayak apa ya, mungkin karena powernya ini bukan yang kenceng banget ya, tapi ini powernya lebih kencang dibandingkan Redmi Buds 3 Pro. Plus tadi bassnya bukan yang ngebass banget sehingga hentakan-hentakan lagu itu kayak terasa kurang deep ya, kayak terasa kurang nendang. Jadi alhasil itu ya udahlah saya nikmati, yang artinya masih bisa dinikmati. Itu juga saya rasakan ketika saya menonton film-film action yang ada ledakan-ledakan itu kayak kurang buar gitu. Ya terasa cukup aja. Balik lagi ini masih kategori nyaman kok.
Jadi intinya sih kesimpulan saya kalau buat saya sih Redmi Buds 4 Pro benar-benar membawa banyak peningkatan ya dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi bisa saya bilang sih kalau Redmi Buds 4 Pro menjadi TWS yang layak untuk dibeli. Dan jika dibandingkan dengan Huawei FreeBuds 5i, kira-kira beli yang mana ya? Di sini sih semua tergantung selera masing-masing ya. Kalau kamu mau mengikuti selera saya yang dimana saya itu kalau lebih suka TWS dengan audionya itu volumenya yang kencang dan bassnya terbilang bagus ataupun deep ya. Jelas saya akan membeli Huawei FreeBuds 5i. Memang sih di sini kekurangannya untuk sisi treble-nya ini terkadang memberikan tusukan-tusukan kecil aja ke telinga di beberapa musik tertentu. Tapi sih itu masuk kategori nyaman kalau untuk balik lagi ke selera saya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Boleh untuk menulisnya pada kolom komentar di bawah. Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.